100.000 tentaranya di sepanjang perbatasan dengan Ukraina. 100.000 Namun tentara, menyangkal bila guys. hal itu disebut Rusia akan hantar. menginvasi. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh Asia Tenggara? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang kepada kita, guys. So, tajuk yang kita mahu reactionkan hari ini iaitu katanya di balik potensi invasi, bagaimana nasib WNI di Ukraina. Bagaimana nasib iaitu rakyat-rakyat Indonesia yang ada di Ukraina, guys. So, tapi sebelum itu, guys, anda boleh pergi ke channel Albiruni ID. Anda boleh klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng tanda sokongan anda juga kepada channel Albiruni ID. Kini subscribernya adalah 682,000. Wow, sangat banyak, guys. Tetapi anda jangan lupa pergi ke channelnya juga. So, tanpa basa-basi dan tanpa berdengar lagi, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Latihan Armada Utara Murmansk, Rusia. Oh, dia punya rudal. Oh. Hush. Memang sekali tembak berapa das tu, guys, Kalau kita tengok di sini bagaimana mereka membuat latihan ketika di musim sejuk, dan kita tahu sekarang ni kita sangat takutlah akan berlakunya perang dunia ketiga. Itu yang kita sangat risaukan sekarang ni. Halo pemirsa Albiruni ID, Ya, halo, kembali lagi di halo. channel Albiruni ID. Albiruni ID. Apa Amerika maknanya? Serikat, Inggris, Jerman, Belanda, Israel, Belgia, Australia, dan Selandia Baru termasuk dalam negara-negara yang meminta warga mereka segera meninggalkan Ukraina. Ya, benar. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Kamis 10 Februari mengatakan WNI yang tinggal di Ukraina aman dan sehat. Kementerian Luar Negeri Indonesia punya, Moskow telah memberangkatkan dia mengatakan rakyat-rakyat yang ada di Ukraina itu masih dalam keadaan kondisi yang sihat dan baik-baik sajalah. Tetapi walaupun dalam kondisi sihat dan baik-baik saja, tetapi kalau berlakunya peperangan, bahaya juga, guys. Bagaimana mereka nak berlindung? Itu yang kita risaukan. Sekarang ni memanglah sehat, memanglah kita tak perlu risaukan kerana belum lagi bermulanya peperangan di situ, kan? Betul tak? 100.000 tentaranya di sepanjang perbatasan dengan Ukraina. 100.000 Namun tentara, menyangkal bila guys. hal itu disebut Rusia akan hantar. menginvasi. Melalui sambungan telepon, Presiden Amerika Joe Biden telah memperingatkan pemimpin Rusia Vladimir Putin akan resiko yang akan dihadapi Rusia bila serangan terjadi. Ya, memang betul, guys. Jika berlakunya terjadi peperangan Rusia di Ukraina tu, pasti ada risiko untuk Rusia sendiri, kita tak tahu bagaimana risikonya, tetapi Joe Biden sudah memberi amaran awal kepada Bapak Putin lah, iaitu Presiden Rusia. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berkata peringatan invasi ini bisa memicu kepanikan, sesuatu yang disebutnya sebagai teman baik musuh-musuh kami. Gedung Putih memperingatkan invasi bisa dimulai kapan saja dan dapat Rumah diawali putih, dengan pengeboman Gedung dari putih udara. kalau Indonesia sebut, Rusia menyebut tuduhan Amerika ini sebagai spekulasi yang provokatif. Provokatif, dia bilang, begitu, Staf non-esensial telah diperintahkan untuk meninggalkan kedutaan Amerika di ibu kota Ukraina dan layanan konsulat akan ditangguhkan mulai hari Minggu 13 Februari. Meskipun kehadiran konsulat dia kecil bawa rudal akan tetap tu. ada di sebelah barat kota Lviv untuk menanggapi kasus-kasus darurat. Ya. Kanada juga memindahkan staf kedutaannya ke Lviv dekat Ya, perbatasan Polandia, sebut laporan dari media Kanada. Duta Besar Inggris untuk Ukraina, Melinda Simons, mencuit bahwa dirinya dan tim inti akan tetap berada di Kiev. Pada Kamis 10 Februari, melalui keterangan pers secara daring, Kementerian Luar Negeri Indonesia
memastikan kondisi 145 WNI yang ada di Ukraina dalam keadaan aman dan sehat. Ya, itu yang paling penting guys. Berdasarkan laporan dari KBRI Kiev, saat ini aman dan dalam kondisi normal, ujar Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha. Betul. Lebih lanjut, Yuda menjelaskan bahwa Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan KBRI Kiev, KBRI Warsawa, KBRI Moskow, serta sejumlah kementerian terkait di dalam negeri telah membangun rencana kontingensi untuk mengantisipasi jika terjadi eskalasi situasi di Ukraina. Rusia sendiri melakukan beberapa perubahan dengan menyatakan akan mengoptimasi staf di kantor diplomatnya di Ukraina. Rusia sendiri pun menghantar lebih ramai lagi staf dia ya di Ukraina tu. Bayangkan di mana tu tadi, di bahagian, dengan menyatakan akan mengoptimasi staf di kantor diplomatnya di Ukraina. Di kantor menyusul diplomatnya. kemungkinan provokasi oleh rezim Kiev atau negara-negara ketiga. Amerika telah menarik kembali 150 tentaranya yang melatih angkatan bersenjata Ukraina di luar negeri dengan alasan kehati-hatian. Dia pun sudah, Maskapai Amerika pun sudah penerbangan tarik Belanda, KLM, mengumumkan mereka akan berhenti terbang ke Ukraina, berlaku efektif secepatnya, menurut media-media Belanda. Belanda pun menghentikan penerbangan mereka ke Ukraina. Itulah yang kita tidak mahu ya. Bila berlakunya sesuatu peperangan, maka ekonomi sesuatu negara itu pasti akan jatuh terus. Tiada siapa yang berani melabur ke negara tersebut. Yalah, kalau kau melabur pun bukan boleh ada untung sebab negara hendak diserang. Itu yang kita tak nak. Itu yang kita tidak mahu berlaku pada negara kita. Kita doakan semoga Malaysia, Indonesia dan di seluruh ASEAN ini aman damai saja guys. Itu yang kita doakan sama-sama. Presiden Zelensky berkata, bila Barat memiliki bukti kuat akan invasi yang akan segera terjadi, dia belum melihatnya. Saya rasa ada terlalu banyak informasi di media tentang perang dengan skala besar, kata dia. Ya, di media kita Kami tahu memahami semua. Kita sudah tahu di media sosial, tak kira YouTube, di Facebook, di mana-mana sajalah, di Google mana-mana, memang sudah tersebar kisah ini Tiada seorang pun mungkin yang akan terlepas dengan cerita ini di seluruh dunia. Kita tahu bagaimana nanti berlakunya sesuatu pertempuran antara Rusia dan Ukraina. Susah betul aku nak sebut. Itu yang kita sangat risaukan sekarang ini. Mudah-mudahan guys, dia tidak akan berlanjutan dan kalau boleh tidak jadilah ataupun benda itu tidak akan berlaku. Itu kita harapkan tetapi kita tidak tahu berlaku ke tidak. Tetapi nampak gayanya ngeri-ngeri. Oi guys, kita sambung je lah. Kita dengar cerita dia. Sikunya, kami memahami ancaman ini ada. Tapi, jika Anda atau orang lain memiliki informasi yang dapat 100% dipercaya tentang invasi Federasi Rusia ke Ukraina, tolong bagikan info itu dengan kami. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada channel Albiruni ID. Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda juga kepada channel Albiruni ID guys. Jangan lupa. So, tajuk yang kita reactionkan tadi adalah di balik potensi invasi, bagaimana nasib WNI di Ukraina. Tetapi sekarang ini kita tahulah, dia katanya sekarang ni rakyat Indonesia yang ada di Ukraina itu dalam keadaan kondisi yang baik-baik saja dan sihat. Itu kita harapkan hingga berlanjutan lah ya. Kita takut apabila berlaku serangan di mana mereka untuk berlindung. Itu yang kita takut. Dan di situ juga Amerika, Inggeris, Jerman dan Belanda termasuk dalam negara-negaranya meminta rakyat mereka segera keluar dari Ukraina. Kalau sudah begitu guys, maksudnya benda itu masa terdekat ini pasti akan terjadi Kerana apa? Amerika pun sudah mengkerah rakyat-rakyatnya untuk keluar dengan segera daripada Ukraine ni. Itu yang kita tahu dan banyak lagi seperti Israel pun dan Jerman, Belanda, Inggeris semua cepat-cepat untuk mengkerahkan rakyat mereka keluar daripada Ukraine ni. Tetapi Indonesia saya tidak tahu lagi bagaimana. Adakah Indonesia ataupun Menteri Luar Negeri Indonesia sudah memaklumkan kepada rakyatnya untuk keluar segera juga itu yang kita harapkan. Seperti itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan WNI yang tinggal di Ukraine aman dan sihat. Memanglah kita tahu sekarang ni memang masih mereka aman dan sihat. Cuma kita takut bila serangan nanti. Kita tahu yang Moskow telah menghantar 100,000 militernya ke Ukraine. 100,000 guys, banyak. 100,000.
sudah bersiap sedia untuk menyerang di Ukraine tu. Bayangkan, Rusia sudah hantar dan Joe Biden telah mengingatkan supaya itu Bapak Putin tentang apa akan terjadi jika Rusia menyerang Ukraine. Bapak Putin sudah diingatkan oleh Joe Biden. So di situ Joe Biden sudah mengingatkan kepada Bapak Putin tentang apa akan jadi dan apa akan masalah berlaku jika berlakunya serangan tersebut, guys. Dan Khamis 10 Februari, Kementerian Luar Indonesia memastikan 145 orang WNI dalam keadaan aman dan sihat. Itu yang kita harapkan. Rakyat Indonesia sihat dan aman. Tetapi sekarang ini saya tidak tahu bagaimana, adakah rakyat Malaysia pun ada juga di Ukraine tersebut, guys. Buat masa ini saya pun belum ada dengar ceritanya bagaimana lagi rakyat Malaysia yang ada di Ukraine. Kemungkinan ada ataupun tidak ada. Itu yang saya tidak pasti. Setakat ini masih aman lagi. Rusia pun melakukan beberapa perubahan, akan menambahkan lagi staf di kantor diplomatnya. Wow, tengok guys, di situ kita tahu Rusia sudah cuba untuk menambahkan lagi staf-stafnya yang ada di Ukraine, iaitu di kantor diplomatnya di situ. Presiden Zelensky Ukraine sendiri mengatakan terus bersiap untuk sebarang kemungkinan yang akan berlaku. Wow guys, memang sangat mengerikan berita ini dan sangat menakutkan kita untuk seluruh dunia, guys. Memang kalau boleh kita doakan, guys, mudah-mudahan rakyat Indonesia ataupun rakyat Malaysia yang ada di Ukraine akan segera keluar ataupun cepat-cepat balik ke negara sendiri. Kita takut perkara yang buruk akan berlaku ataupun menimpa rakyat kita. Okey guys, kita doakan sama-sama. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda, dan juga termasuk ibu bapa anda. Assalamualaikum. Bye-bye.